Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya terkejut melihat hasilnya siraman kedua bahan pupuk ini untuk ribuan jenis tanaman. Seakan tanaman lebih awal, lebih cepat berbuah lebat menggunakan cara seperti ini. Saya juga terkejut ya teman-teman, entah apa unsur haranya dari kedua bahan ini. Satu seset ekstrajos selalu dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya untuk mempercepat tanaman agar cepat berbuah lebat ya teman-teman. Dan untuk langkah pertamanya, jangan lupa persiapkan air bersih, air biasa ke dalam wadah seperti ini berukuran 10 liter ya teman-teman. Mau menggunakan ember, mau apa saja boleh, yang penting muat air bersih sekitar 10 liter. Dan untuk langkah pertamanya, dari saset ekstrajos ini dilarutkan ke dalam air bersih yang sudah disiapkan berukuran 10 liter ya teman-teman, seperti ini. Jadi kegunaan dari satu saset ekstrajos ini mengandung beberapa vitamin ya teman-teman. Beberapa vitamin yang sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman, apalagi dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Jadi tanaman mampu tumbuh subur, lebih cepat, lebih awal berbuah lebat menggunakan paduan beberapa bahan yang lain dicampurkan dengan satu saset ekstrajos ini ya teman-teman. Jadi mohon disimak saja agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Bahan apa saja yang saya akan kombinasikan dengan satu saset ekstrajos ini untuk mempercepat berbuah lebat untuk ribuan jenis tanaman. Dan kegunaan dari pupuk ini bukan untuk dispraykan ya teman-teman, untuk dikocorkan. Lalu untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan menambahkan ini buah mengkudu ya teman-teman, atau buah pace yang saya akan gunakan untuk campurannya menemani dari satu saset ekstrajos tersebut. Jadi buah pace yang digunakan ini yang sudah lunak atau yang sudah matang ya teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat gampang cara mengaplikasikannya atau menyampurkannya. Jadi pakai tangan saja, mudah dan gampang, lunak seperti ini, tinggal dirames ya teman-teman. Kegunaan dari mengkudu ini sangat luar biasa. Selain bagus untuk manusia menyembuhkan beberapa jenis penyakit, tapi dengan cara pengolahan yang berbeda ya teman-teman. Obat herbal untuk manusia menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Selain itu juga sangat bagus untuk dijadikan pupuk untuk ribuan jenis tanaman. Kandungan dari buah pace atau mengkudu ini sangat tinggi, mengandung NPK ya teman-teman. Kadar NPK yang sangat tinggi, sangat bagus untuk tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman, tetap subur, rimbun, cepat berbunga dan berbuah lebat. Nah, lalu setelah ini untuk campuran berikutnya tetap saya akan menambahkan MSG atau mecin ya teman-teman. Mau menggunakan merek apa saja boleh, mau Ajinomoto, mau Miwon boleh, yang penting berjenis micin atau MSG. Di sini saya menggunakan merek Sasa ya teman-teman. Dan banyaknya yang digunakan dari MSG ini cukup 1 sendok makan saja untuk menemani beberapa bahan yang lain ya teman-teman, dilarutkan ke dalam air 10 liter. Tidak bagus juga kalau terlalu banyak menggunakan MSG, bisa menimbulkan hampa pada buah tidak berisi jika terlalu banyak menggunakan MSG. Jadi cukup 1 sendok saja ya teman-teman. Diaduk seperti ini hingga tercampur merata dengan beberapa bahan yang lain yang sudah dimasukkan ke dalam air berukuran 10 liter. Dan jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing, atau ada masukan ya teman-teman sekitar pertanian atau perkebunan meracik pupuk. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing pertanian. Lalu setelah ini untuk campuran bahan utamanya, di sini saya akan menambahkan ini pupuk ya teman-teman, pupuk NPK 1616 yang sering digunakan ribuan jenis tanaman. Cara seperti ini juga bisa juga dibilang memperbanyak pupuk NPK atau menghemat pupuk NPK ya teman-teman, dengan cara dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lain, seperti satu seset ekstrajos selalu
1 butir buah mengkudu, dan 1 sendok MSG ya teman-teman. Jadi banyaknya yang digunakan dari pupuk NPK 1616 ini cukup 1 ons saja ya teman-teman. Sebelum melarutkan ke dalam racikan yang sudah disiapkan, yang pertama di sini saya akan melarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah ya teman-teman. Alasan saya melarutkan terlebih dahulu menggunakan alat terpisah seperti ini, jadi agar lebih yakin tercampur tidaknya berserta air. Jadi yakinkan terlebih dahulu dari pupuk NPK-nya melarut berserta tidaknya ya teman-teman menggunakan wadah seperti ini. Dan untuk cara melarutkannya menggunakan air racikan beberapa bahan yang lain. Yang pertama seperti ini ya teman-teman, diaduk santai saja cara pengadukannya agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi waktu menyampurkan dengan beberapa bahan yang lain. Kegunaan dari pupuk ini ya teman-teman bisa diaplikasikan, diterapkan untuk ribuan jenis tanaman, bukan untuk disepraikan melainkan untuk dikocorkan ke tanah, ke area pohon tanaman yang mau dipupuk ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan ke tahap berikut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya agar saya lebih semangat lagi menyampaikan video-video selanjutnya tentang pertanian. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jika bermanfaat dari isi video kali ini, boleh di-share-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama di bidang pertanian, petani kecil seperti saya. Semoga ada yang membutuhkan dan bermanfaat dari penyampaian isi video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui ya teman-teman, hanya sekedar berbagi cara atau solusi ikhtiar ya istilahnya. Kita wajib melakukan ikhtiar ya teman-teman agar tanaman kita sesuai yang diharapkan. Lalu untuk langkah selanjutnya, kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu ya teman-teman, langkah demi langkah sudah dilakukan, bisa juga langsung digunakan, langsung dipupukkan ke tanaman ya teman-teman. Untuk ribuan jenis tanaman bisa juga agar lebih bagus difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu sebelum digunakan ya teman-teman. Dan untuk cara memfermentasikannya bisa menggunakan wadah yang tertutup, simpan di tempat yang sejuk. Bisa menggunakan botol air mineral bekas atau ember yang ada tutupnya kalau mau difermentasikan terlebih dahulu. Kalau mau menggunakan langsung, secara langsung boleh ya teman-teman, langsung digunakan ke tanaman, langsung saja dipupukkan. Untuk takarannya bisa menggunakan 1 gayung per tanaman ya teman-teman, dikocorkan menggunakan pupuk ini. Saya sarankan cara menggunakan pupuk ini seminggu sekali ya teman-teman, cara pemupukannya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.